Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Halo, selamat siang para sahabat Estare, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, 2 minggu sudah berlalu dan kita kembali memasuki acara kita, yaitu The Hidden Secrets yang ketiga. Ya. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat Estare. Selamat datang dalam acara The Hidden Secrets, rahasia di balik pemirsa wedding persembahan Estare Group. Kita segera memasuki era the next normal. Semua pola kehidupan kita berubah. Kita dibawa kepada transformasi digital. Persiapan pernikahan pun secara digital. Semua info dan wedding tips Anda dapatkan hanya dengan satu klik saja. Sahabat digital Anda, The Hidden Secrets, teman berbagi kegalauan, wedding info, wedding tips. Inilah cara baru di era the next normal. The Hidden Secrets mengupas tuntas rahasia-rahasia di balik pesta, menghapus kekhawatiran para orang tua, meminimalisir kesalahan yang tidak perlu, dan wedding tips yang bermanfaat. Dari narasumber terpercaya, expert di profesi yang digelutinya. Akhirnya, apa yang tidak tahu, kini semuanya menjadi jelas karena The Hidden Secrets. Baik, kembali di dalam acara kita The Hidden Secrets. Ya, hari ini kembali saya ditemani dengan orang-orang hebat yang harus saya perkenalkan kepada Anda, para sahabat Estare, supaya Anda juga mengenal mereka. Siapa tahu di dalam persiapan pernikahan Anda atau pada saat resepsi pernikahan Anda dapat menggunakan jasa mereka
di dalam pesta yang luar biasa yang telah Anda persiapkan tersebut. Oke, baik, langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Narasumber kita yang pertama ini adalah Ketua Umum dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia atau disingkat dengan HIPDI. Beliau adalah Bapak Toto, panggilan sahabat saya ini. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang. Wow, luar biasa. Apa kabar Pak Toto? Baik, thank you. Baik, ya syukur. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada narasumber kita yang kedua. Beliau adalah owner dari AP Fotografi. Beliau ini masih muda, tapi sangat luar biasa di dalam kiprahnya di dalam dunia dokumentasi atau fotografi, videografi di dunia pernikahan. Langsung saja kita sambut Aris Pangestu. Berikan secara virtual. Oke. Thank you semuanya. Thank you buat Estare Group juga udah invite saya sebagai narasumber hari ini. Terima kasih Pak Marcel dan semuanya. Salam kenal, Aris Pangestu. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan langsung sambut narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah CEO dari Imperial Fotografi dan juga videografi pastinya. Ya, langsung saja kita sambut Bapak Lukman Prasetyadi. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang, thank you semuanya. Salam kenal, tetap semangat, kompak selalu. Baik, terima kasih. Nah, sahabat Estare, para narasumber kita ini hari ini akan mengupas tuntas di dalam persiapan pernikahan Anda. Apa yang hendak Anda tahu di dalam memilih vendor fotografi dan videografi, supaya pilihan vendor Anda ini menjadi tepat, sehingga apa yang menjadi kenangan yang terindah pada saat pernikahan Anda dapat dikemas dengan begitu baik. Saya kira ini semua menjadi harapan Anda, ya. Baik, saya akan sampaikan kepada Anda para sahabat Estare, saya akan ulangi kembali bahwa tujuan acara The Hidden Secrets yang kita langsungkan ini pertama-tama adalah kita mau mengupas tuntas semua rahasia di balik persiapan maupun di pesta pernikahan. Banyak sekali hal yang Anda tidak ketahui pada saat Anda akan menjadi pengantin ataupun orang tua, ya. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada Anda, sharingkan kepada Anda melalui vendor-vendor yang luar biasa ini, supaya mereka dapat menyampaikan kepada Anda apa sebenarnya persiapan apa yang harus Anda persiapkan supaya di dalam memilih vendor fotografi dan videografi ini benar-benar Anda memilih yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua, kita ingin menghapus semua kekhawatiran para orang tua. Banyak sekali orang tua menanyakan ke kami perihal catering, dekorasi, tidak kalah pentingnya juga mengenai dokumentasi. Memang untuk dokumentasi ini banyak sekali ditanyakan oleh pengantin. Karena banyak sekali ekspektasi mereka mengenai fotografi. Bagaimana style yang mereka mau, yang mereka kehendaki. Dan persiapan seperti apa untuk pre-wedding ataupun di hari H. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan acara The Hidden Secrets ini, untuk edisi kali atau series kali ini dapat membantu Anda dan juga untuk menghapus semua kekhawatiran Anda maupun orang tua Anda, ya. Kemudian yang ketiga, kita ingin meminimalisir semua kesalahan yang tidak perlu supaya Anda dapat tahu apa yang menjadi kesalahan mungkin pada pesta orang lain, teman Anda, saudara Anda hari ini tidak akan terulang kembali karena Anda sudah mendapatkan begitu banyak wedding tips untuk persiapan pernikahan Anda. Kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa hal yang mau kami sampaikan kepada Anda di dalam acara kita ini, ya. Pertama, Anda tidak perlu mendokumentasikannya karena acara ini sudah ada recordingnya dan kami akan selalu tayangkan di YouTube selesai dari acara ini. Kemudian kedua, kami mohon Anda suara Anda bisa di-mute supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, apabila Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, Anda dapat menuliskannya di kolom chat, ya.
semakin cepat Anda pada saat misalnya narasumber pertama, kedua, sudah ada pertanyaan, langsung tuliskan saja di kolom chat supaya pertanyaan-pertanyaan Anda dapat dijawab terlebih dahulu, ya. Ataupun pilihan yang ketiga, nanti kami juga bisa memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengajukan raise hand, ya, mengangkat tangan, dan Anda bisa bercakap-cakap. Kita akan mengaktifkan video Anda supaya Anda bisa langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan narasumber yang Anda pilih, ya. Oke, baiklah, saya tidak mau berlama-lama lagi karena saya tahu Anda semua sudah tidak sabar menantikan wedding tips dari para narasumber kita. Langsung saja kita mau masuk kepada topik yang pertama, ya. Seringkali banyak sekali muncul pertanyaan, ekspektasi, ya, atau diskusi-diskusi yang disampaikan kepada kami menanyakan bagaimana vendor-vendor rekanan kami, bagaimana style foto atau video yang akan disampaikan atau disajikan oleh narasumber atau vendor pernikahan di dalam Estare Group. Kemudian bagaimana buat mereka yang susah acting, ya? Apakah memang ada tips untuk mengatur gaya ataupun chemistry seperti apa yang harus dibangun? Kemudian mereka juga kadang bingung, ya, para sahabat Estare bingung bagaimana apakah pada saat pre-wedding itu lebih baik memilih indoor atau outdoor pre-wedding, ya. Kemudian yang tidak kalah yang sering ditanyakan, ya, tidak kalah pentingnya bahwa kalau misalnya yang foto ini bukan ownernya, kemudian yang tampil itu adalah asistennya, kira-kira oke nggak sih? Itu ya, jadi kita mau meminta para narasumber kita untuk mengupas tuntas semuanya. Langsung saja kita masuk ke topik pertama, ya. Topik pertama akan disampaikan oleh Bapak Toto, sahabat saya, yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Pak Toto? Ya, oke. Oke, Pak Toto. Jadi begini, saat ini memang kita sedang menunggu kebijakan pemerintah yang lagi on progress, ya, dalam hal mengizinkan penyelenggaraan pernikahan, ya. Semua orang, semua vendor, semua sahabat Estare yang sedang mempersiapkan wedding ini memang sedang menunggu kapan PSBB ini berlalu, kemudian segera kapan, apa saja acara apa saja yang bisa kita langsungkan, apakah hanya sebatas pemberkatan atau akad nikah, atau apakah memang resepsi pernikahan sudah bisa dilangsungkan, ya. Kemudian yang mau saya tanyakan atau kita semua mau tanyakan kepada Bapak Toto selaku Ketua Umum HIPDI, apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh HIPDI untuk turut serta mensupport dari sisi protokol kesehatan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh HIPDI, anggota HIPDI ini dalam hal dokumentasi, ya, supaya kenapa? Supaya protap yang disampaikan oleh HIPDI yang menjadi pertimbangan pemerintah, sehingga apa yang menjadi harapan para pengantin supaya resepsi pernikahan kembali boleh digelar, ini menjadi bisa menjadi lancar kembali, artinya boleh diizinkan kembali. Mungkin Pak Toto bisa membantu kami untuk menjelaskan apa saja yang bisa di-sharingkan kepada kami semua para sahabat Estare. Silakan Pak Toto, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Marcel atas undangannya nih, teman-teman juga semua. Saya Toto sedikit mau menjelaskan perihal pertanyaan tadi, ya. Kalau dari industri fotografi, kalau kita melihat dari kondisi seperti sekarang kan pemerintah memang melakukan pelarangan berkumpul dalam jumlah besaran massa yang banyak seperti itu. Kalau apa yang HIPDI ini kan kita asosiasi, terutama kita fokusnya di dokumentasi, ya sebenarnya, tapi pergerakan kita bagaimana kita mengajukan ke pemerintah perihal protap itu tidak hanya dari sisi HIPDI saja, tapi kita juga bersama dengan asosiasi lain. Ada asosiasi dekor, ada WO, ada catering juga, ada banyak, ada musik, semua segala macam. Kita banyak, kita satu
suara mengajukan ke pemerintahan. Tapi protap yang kita buat itu skalanya bersifatnya nasional, jadi tidak hanya khusus di lokal Jakarta saja. Kayak gitu. Untuk di beberapa daerah perlu kita update juga memang sudah diizinkan wedding dengan protap yang kita ajukan dengan kapasitas ruangan yang 50% tamu sesuai kapasitas gitu. Memang sudah dijalankan, beberapa daerah sudah approve seperti kayak Bekasi, ada juga Karawang, Semarang, di beberapa juga Serang ada, di Tegal juga ada kayak gitu. Udah banyak dilakukan itu seperti itu. Nah terus kalau dari peran HIBDI sendiri, kalau dalam masa seperti ini kan sebenarnya dari kemarin-kemarin juga, kalau sekarang especially Jakarta ya, memang izin pernikahan untuk resepsi besar memang dilarang oleh pemerintah, belum diperbolehkan. Tapi kalau untuk izin akad nikah sudah diperbolehkan. Nah, kalau dari sisi fotografi sendiri, mau itu either akad nikah saja kah, mau itu resepsi kan belum ya, mau itu virtual atau streaming, itu pastinya tetap membutuhkan dokumentasi. Nah, tapi kan kita dalam perjuangan untuk ke pemerintah ini kan kita tidak bisa melihat secara internal kita saja. Banyak teman-teman kita, kalau kita bicara industri kan, kita juga ada bagaimana kalau sana weddingnya hanya sekedar streaming saja, sekedar virtual saja. Yang kepake kan cuma foto saja, paling foto sama make up ya. Bagaimana dengan dekor, catering? Makanya itu kita juga mensupport teman-teman kita bareng-bareng kita ke pemerintah. Kita mau bicara tentang industrinya, bukan hanya bicara tentang fotografinya. Seperti itu Pak Marcel. Jadi kalau untuk dari industri fotografi, mau bagaimanapun situasionalnya, ibaratnya sekarang nggak bisa private outdoor, kita indoor. Nggak bisa indoor, kita virtual. Kita masih bisa ada opsi-opsi kreatif lain kalau dari sisi fotografi. Memang pastinya kalau bicara masalah pendapatan kapital yang besar pastinya terbatas, karena kan yang biasanya kita budgetnya untuk resepsi besar pastinya sekarang kan kita postpone, tertunda untuk kayak gini seperti ini gitu. Itu Pak Marcel. Iya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan lagi Pak Toto. Ya. Saya berharap pertanyaan saya ini adalah mewakili dari sahabat Estare yang menonton acara ini bersama-sama ya. Apakah kalau misalnya di dalam pelaksanaan kita sebut acara yang saat ini sudah diizinkan yaitu akad ataupun pemberkatan, apakah tim dari anggota HIBDI ataupun katakanlah semua vendor fotografi, videografi, apakah juga menjalankan protokol kesehatan dalam artian menggunakan masker kah atau seperti apa kalau kita masuk kepada dunia dokumentasi Pak Toto? Mungkin bisa dijelaskan sedikit perihal teknis. Kalau dari HIBDI sendiri dan keanggotaannya, jadi sebenarnya begini Pak Marcel, sebenarnya kita juga mau concernnya bukan hanya sebagai kita aware-nya juga bukan hanya sekedar ke anggota kita saja, tapi juga ke semua, mau teman-teman either itu perusahaan, kan kalau HIBDI ini kan perusahaan ya Pak, perusahaan pengusahanya yang ke asosiasi pengusaha, jadi bukan as a fotografer personal kayak gitu. Jadi mau dia fotografer personal, mau dia freelancer, mau dia perusahaan yang belum bergabung ke HIBDI, itu kita harapkan juga kita punya protokol yang bareng-bareng kita bisa taati bersama kayak gitu, yang tujuannya buat industri ini supaya kita supaya sehat lah semuanya. Tapi kalau seandainya Pak Marcel tadi tanya apakah anggota HIBDI sudah menjalankan itu, pastinya sudah, karena kita kan juga protapnya juga kita share, selalu kita sebenarnya kalau dari protap dari fotografi itu tidak terlalu banyak, karena kita paling kita menjaga jarak kayak gitu, tidak terima titipan handphone foto. Kalau masalah peralatan equipment yang kita punya kan itu personal ya, jadi memang kita juga tidak mungkin kita kamera kita sharing sama yang lain kan nggak mungkin juga kan kayak gitu. Paling yang kita sarankan seperti ke teman-teman di dekorasi, yaitu perihal yang foto bersama itu yang ada jaraknya, yang kita sarankan itu yang panggungnya, stage-nya dibikin bertingkat. Tapi kan itu kondisional juga. Stage bertingkat itu ada kondisional juga, menyesuaikan venue-nya, menyesuaikan kebutuhan tamu yang mau diajak foto bersama sebanyak apa. Kalau sekiranya dia nggak mau butuh terlalu banyak foto yang bersama, ya tidak perlu bikin step-step seperti itu, tidak perlu.
kayak gitu. Tapi itu hanya opsi yang kita sarankan ke pihak dekorasi, bagaimana supaya fotonya tetap rapi kayak gitu. Itu sih Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Toto nih, saya teringat untuk perihal kalau Pak Toto sampaikan tadi untuk pemberkatan sudah bisa, kemudian untuk pemberkatan atau akad nikah sudah bisa diizinkan ya. Kemudian apakah selama ini untuk pre-wedding itu tetap sudah bisa dijalankan atau seperti apa ya kalau pre-wedding? Entah itu di studio ataupun di outdoor itu seperti apa tuh Pak? Kalau pre-wedding kondisi sekarang pastinya kalau untuk outdoor di beberapa tempat tertentu pastinya ada kesulitan ya, karena kan kalau ada beberapa daerah tertentu yang kita terhambat dari transportasinya seperti itu, dan juga tempat wisatanya apakah sudah buka apa belum, itu yang jadi pertanyaan kita. Kan zonasi daerah, tiap-tiap daerah yang zona merah ini kan beda-beda kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri pastinya untuk pria luar negeri pasti kita terhambat sekali karena negara luar pun membatasi keluar masuknya foreigner ya. Nah, tapi kalau untuk dari aku lihat teman-teman juga nggak kalah kreatifnya juga dalam masa sekarang. Banyak juga kok studio foto yang sudah buka, sudah bisa foto di studio. Nggak studio foto, kadang juga mereka juga nanti bisa juga di outdoor, mungkin di rumah atau itu tetap bisa sih Pak Marcel. Kalau untuk fotografi, kita batasannya itu ya hanya kalau lihat itu kita tinggal nunggu resepsi mulai saja kayak gitu. Jadi kita secara kapital pendapatan pastinya lebih besar kayak gitu. Tapi kalau kondisi sekarang tetap bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Toto. Saya kira penjelasan mengenai protap atau protokol kesehatan seputar atau di era new normal ini sudah cukup memuaskan ya, sehingga kita dapat mendapatkan tips dari Pak Toto. Mungkin bagi Anda, para sahabat Estare, apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar fotografi, videografi di era new normal ini, mungkin ada yang sedang mempersiapkan pernikahan di akhir tahun ini, Anda masih mempunyai kebingungan, kegalauan, maka nanti sebentar Anda bisa menuliskan kolom chat, ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan kepada Pak Toto, supaya nanti Pak Toto selaku Ketua HIPDI dapat memberikan penjelasan yang lebih detail kepada Anda. Oleh karena itu, mungkin sebelum kita masuk kepada topik kedua Pak Toto, mungkin ada sedikit wedding tips ataupun wedding info yang singkat, yang cukup padat untuk disampaikan pada sahabat Estare, Pak Toto. Oke, paling yang kita mau share adalah yuk kita bareng-bareng para pelaku industri ini tetap kita positive thinking terhadap fenomena yang kita jalanin sekarang, tantangannya bagaimana meyakinkan klien. Ada kan beberapa klien juga ada yang mereka postpone atau mereka juga meng-cancel. Sebenarnya kan itu juga tarik ulur ya. Yang tadinya mungkin mereka sudah mulai mau percaya diri untuk bikin resepsi walaupun terpospon, tapi karena ada pemberitaan media lagi, terus jadi mundur lagi. Jadi bagaimana kita sebenarnya juga bagaimana kita meyakinkan pengantin juga harus dari kitanya dulu, kita yakin atau tidak gitu loh. Seperti itu, karena aura juga nggak bisa bohong juga. Kalau saat ini kitanya aja ragu, gimana meyakinkan orang seperti itu. Tapi jangan juga disalahartikan bahwa asosiasi yang kemarin kita bergerak ke pemerintah, kita melulu untuk memaksa pemerintah membuka secepat-cepatnya. Sebenarnya tidak melulu seperti itu. Perlu digarisbawahi itu. Yang kita usahakan ke pemerintah adalah kita ini beradu dengan waktu. Sebelum pemerintah ketok palu dan mereka membuat aturan protapnya, mendingan kita sebagai pelaku industrinya mengirimkan saran gitu loh. Membuat saran pemerintah ideal gini supaya nanti protap itu juga tidak menyulitkan kita sebagai pelaku usaha kayak gitu. Seperti itu Pak Marcel. Jadi tetap positive thinking, kita bareng-bareng, kita saling mensupport mental buat teman-teman kita. Itu karena mental paling penting sih Pak, mental. Pak Marcel. Jadi kalau kita pede, kita positive thinking, pastinya ya mudah-mudahan kita juga bisa berpikir tenang kayak gitu menghadapi masalah kayak gitu. Itu aja Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak Toto. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Toto. Terima kasih Pak Toto ya. Para sahabat Estare, artinya bahwa saat ini kita masih menunggu
ya, bagaimana kebijakan pemerintah untuk diberlakukan kembali untuk resepsi pernikahan, ya. Walaupun Anda yang saat ini sedang mempersiapkan akan memulai dengan akad pernikahan ataupun pemberkatan, itu sudah bisa Anda lakukan, ya. Kemudian menurut penyampaian Pak Toto bahwa Anda tidak perlu khawatir, ya, Anda tetap positive thinking sambil kita menunggu kebijakan pemerintah dan sambil kita mempersiapkan diri. Artinya kita tidak perlu langsung mengurung niat, ya, tetap kita dapat mempersiapkan diri. Mungkin beberapa waktu ke depan kita dapat melangsungkan pesta pernikahan Anda, tapi tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah kita sepakati bersama dan juga sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Ya, baik, sekarang kita mau masuk kepada topik yang kedua. Sekali lagi, para sahabat Estare, kalau sudah mempunyai pertanyaan, langsung saja Anda bisa menuliskan di kolom chat, ya. Saya akan masuk kepada topik kedua. Topik yang kedua semakin seru, ya. Kita akan lebih membahas sesuatu yang berbau teknis, ya. Baik, yang topik kedua ini akan langsung dibawakan oleh Bapak Aris Pangestu selaku owner dari AP Fotografi. Pak Aris. Ya, Pak Marcel. Pak Aris begini. Ya. Nah, kita kalau bicara teknis nih, banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Kalau kami sudah ketemu pengantin begitu banyak curhat, kemudian diskusi dengan kami, ya, terutama mereka yang agak susah ya untuk misalnya untuk berpose, posenya mesti seperti apa gitu kan. Nah nanti Pak Aris bisa membantu ya, apakah memang ada penata gaya kah atau seperti apa gitu kan. Karena kan memang banyak sahabat Estare ini mungkin sebagian masih teman-temannya yang masih belum melangsungkan pernikahan sehingga belum punya ada cerita-cerita pengalaman ya. Jadi bingung bagaimana untuk melakukan pose yang oke. Kemudian ada yang misalnya aduh kaku banget gimana gitu kan. Kemudian kalau misalnya grogi kayak gimana, apalagi kalau misalnya kita foto di tempat yang rame pada saat pre-wedding, misalnya katakanlah di bagian di tempat keramaian lah katakanlah seperti itu, karena memang seringkali kita lihat ya fotografi itu dilakukan di tempat keramaian, mungkin sedang bermesraan kemudian di capture oleh fotografer, ya kan? Tapi ditonton begitu banyak orang, bagaimana mengatasi grogi itu, ya kan? Kemudian ada lagi pertanyaan menanyakan ke kami, vendornya ini seperti apa ya? Kami harus memilih vendor yang seperti apa? Jadi kami selalu sampaikan bagaimana mereka bisa membangun chemistry. Mungkin hal-hal seperti ini yang bisa disampaikan Pak Aris kepada para sahabat Estare juga ya. Mungkin juga selain itu, kalau misalkan di dalam paket Pak Aris, selain Pak Aris sendiri yang turun foto, mungkin juga yang turun adalah asisten. Apakah dengan turunnya asisten itu juga bisa cukup membantu? Artinya itu memberikan satu kualitas yang maksimal juga buat para sahabat Estare. Sekian mungkin seperti itu. Tolong bantu kami Pak Aris supaya penjelasan yang detail kepada sahabat Estare yang saat ini menanti Anda. Silakan Pak Aris. Oke, Pak Marcel, terima kasih banyak. Ini kayaknya banyak banget ya pertanyaan buat saya ya Pak Marcel ya. Oke, saya coba rangkum aja. Jadi gini, ini pendapat saya pribadi ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman fotografer mungkin ada pendapat yang beda. Cuman kalau di Aris Pangestu sendiri, saya kalau setiap ketemu customer, saya selalu bilang nih, yang paling penting itu be yourself. Jadi berusaha buat jadi mereka sendiri sebenarnya. Yang paling penting dalam foto itu selain tempat yang bagus, makeup yang bagus, baju yang bagus, ekspresi muka paling penting. Karena kita tahu sendiri ini zaman digital, yang paling penting ekspresi muka. Everything itu semua bisa dibantu dengan editan sebenarnya. Contoh misalnya ada background yang nggak begitu bagus, kita bisa ubah sebenarnya. Jadi yang paling penting itu ekspresi muka. Saya selalu tekankan kepada pengantin, yang paling penting itu mereka mesti nyaman di dalam foto. Gimana Pak Aris bisa bikin nyaman? Yang paling penting itu yaitu jangan tegang dan jangan pernah takut salah. Kita foto banyak banget kita ambil. Mungkin bisa dalam satu sesi bisa 500 foto, 400 foto. Masa dalam 400 foto kita nggak dapat yang 30 foto atau 50 foto yang bagus. Jadi aku selalu bilang sama pengantin, jangan pernah takut salah. Ketika fotonya nggak bagus, jangan dipilih. Itu easy banget. Jadi let it flow aja.
Terus yang kedua, masalah soal tempat rame atau enggak. Sebenarnya itu kita bisa, sebelum kita sampai tempat foto, kita ada ngomong soal konsep sebenarnya. Saya selalu bilang sama mereka, kita pilih tempat, itu ada dua kemungkinan. Satu rame, satu bakal sepi. Biasanya yang rame itu lumayan bagus tempatnya. Tinggal tergantung mereka pede atau enggak. Ketika mereka nggak begitu pede, mereka nggak nyaman, ya udah kita jangan pilih tempat itu, kita pilih tempat lain sebenarnya. Jadi itu semua tergantung pengantin, tergantung konsep pengantin mereka maunya kayak apa. Tapi biasanya sih rata-rata customer saya, itu mereka tempat rame pun mereka oke, karena mereka pikir mereka udah bayar, mereka nggak kenal itu siapa, ya mereka cuek aja. Terus yang ketiga tadi soal apa ya kalau masalah tadi ya tanyanya? Ya, pertanyaan berikutnya ya tadi kalau misalnya katakanlah yang turun tuh bukan Aris. Oke, jadi ya yang turun kira-kira seperti apa gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau again ini pendapat pribadi saya ya kalau Marcel ya. Saya ini ada 4 tim. Dan kebetulan mereka itu udah lama ikut aku. Jadi customer ketika pilih foto atau videografer, mereka udah tahu portfolio sebenarnya. Jadi saya selalu bilang nih, ini saya ada fotografer dan ini semuanya udah full team. Jadi kita memang jarang banget pakai freelance. Jadi kita semua udah full team. Tergantung pengantin, mereka tinggal pilih. Ketika mereka foto timku cocok sama mereka, yaitu mereka suka dan mereka bisa take itu fotografer. Jadi yang paling penting sih mereka mesti lihat portfolio dari masing-masing fotografer. Jangan cuman, oh ya anda yang dulu ini fotografer A ya, mereka nggak tahu itu portfolio kayak apa. Jadi yang paling penting mereka mesti tahu masing-masing portfolionya sih menurut saya. Ya, baik. Saya kira sebagian itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Estare ya. Kemudian saya mau tanyakan ke Aris ya. Seringkali itu di dalam banyak ya, sebenarnya banyak kali pertanyaan yang diajukan ke kami. Karena kan kami mempunyai beberapa vendor, ya kan? Pertanyaan begitu gampang sih sebenarnya. Harus yang mana sih yang paling oke? Nah, kami tentu ya istilahnya untuk menjawab mana yang paling oke itu menjadi kesulitan buat kami. Karena memang konteksnya itu memang ada banyak hal yang dinilai gitu kan. Ya, nah, benar. Beberapa waktu yang lalu sempat saya tanyakan ke Aris juga kan sebenarnya salah satu hal untuk pemilihan vendor dokumentasi itu adalah chemistry ya. Mungkin kamu bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya itu yang harus ditemukan oleh para sahabat Estare terutama dalam hal chemistry yang seperti apa sih sebenarnya yang Aris maksud tadi. Oke. Jadi ini kalau Marcel, sebenarnya kalau pengantin ini kan mereka sebelum memutuskan mau ngambil fotografer siapa, mereka mesti tahu konsep yang mereka mau bikin kayak apa. Karena menurut saya setiap fotografer tuh punya trademark sendiri-sendiri. Ada fotografer yang mungkin dari portfolionya mereka udah cheerful, joyful, berwarna fotonya, penuh dengan colorful. Tapi ada juga fotografer yang mereka cuma mengambil ekspresi muka atau mengambil dengan warna tema-tema yang dark atau gelap. Itu semua tergantung dari pengantin. Ketika mereka udah pilih salah satu portfolio yang bagus dan mereka udah decide, I think yang paling penting ya mereka mesti ketemu fotografernya, mereka mesti ngobrol nih, mereka lihat nih, ketika mereka nyambung dengan fotografernya, I think it's the best choice. Tapi kalau merasa fotografernya sok jago, lebih idealis, itu semua tergantung pengantin sih. Karena ada pengantin yang suka dengan fotografer yang lebih fun, ada juga mereka pilih fotografer yang serius. Itu semua tergantung dari pengantin sih. Maka yang paling penting kalian mesti ketemu sama fotografernya, lihat portfolionya, itu sesuai dengan konsep yang kalian mau atau enggak. Itu kalau masalah. Oke. Kemudian Riz, ya, kalau misalnya kita sebelum melakukan foto pre-wedding, apakah memang ada satu tips khusus untuk menjaga diri atau perawatan diri yang seperti apa supaya hasilnya itu menjadi maksimal? Apakah memang ada satu saran-saran yang disampaikan ke pengantin begitu, Aris? Ada nggak? Oke, iya. Ini biasa sih yang cewek-cewek ya kok. Mereka selalu bilang ketemu saya ngomongin konsep, aduh Aris saya kayaknya masih gemukan deh, saya masih gemukan deh. Perlu diet atau enggak? Dan again, ini semua tergantung pengantin. Kalau saya pribadi,
saya sih nggak saranin mereka buat diet sedemikian rupa supaya mereka bisa fotonya bagus. Biasanya itu mereka bermasalah dengan baju kok sebenarnya. Kalau dari konsep foto, seperti aku bilang tadi di awal, sebenarnya paling penting ekspresi muka. Rata-rata 95% customerku kok, dia meskipun badannya udah kurus, mereka minta dikecilin di Photoshop. Jadi ya kalian mau diet atau enggak, kalau emang kita ada Photoshop, artinya aku bisa membantu sebenarnya. Cuma ada juga tipe pengantin yang mereka maunya tuh lihat foto mentahnya udah bagus, ya jadi mau nggak mau, ya mereka mesti diet. Tapi aku sih nggak saranin diet kok, itu semua tergantung angle kamera aja. Misal kalau pengantinnya agak sedikit cabi, ya mungkin kita jangan main angle bawah, jangan ambil angle straight, kita bisa ambil atas atau ambil samping. Jadi itu mungkin triknya dari fotografer sih kok. Jadi nggak usah sampai mesti ngapa-ngapain diet kah atau mesti perawatan muka lah. I think itu nggak perlu sih. Jadi kayak become yourself aja, ya. Paling tidak, Riz, sekarang itu itu penyampaian Anda itu kayaknya melegakan para terutama calon bride ya. Iya. Calon bride. Jadi seringkali kan worry kan, kemudian ya benar kok. Diet gitu kan. Nah, jadi jangan khawatir sahabat Estare, Anda yang mempunyai kekhawatiran misalnya bentuk muka Anda sedikit bulat gitu kan. Jangan khawatir, kata Aris, sekarang bisa tinggal ditirusin. Ada cara untuk meniruskan mukanya. Terus yang khawatir misalnya tangannya ya biasanya kan dikhawatirin kan tangan. Nah, ternyata sekarang juga punya teknologi ya. Jadi gampang pokoknya itu yang tadi agak besar jadi langsing. Iya sih kok bener. Jadi ada dua sih kok sebenarnya. Ada yang maunya realnya memang udah bagus, berarti kita dari segi pengambilan angle aja. Tapi kalau dari segi digital pun kita bisa lakuin. Karena kan sebagian orang suka dengan digital, sebagian orang nggak suka kok. Mereka maunya apa adanya. Ya jadi kita mainnya dari angle kok sebenarnya. Oh iya. Jadi ada dua pilihan ya. Jadi yang nggak suka digital, yang misalnya itu jadi nggak alami maksudnya gitu ya? Ya. Tidak gitu ya. Oke, jadi istilahnya Anda bisa mengambil dari angle karena angle tertentu bisa membuat kita kelihatan lebih tirus ya, kira-kira seperti itu. Keren sekali, Aris. Oke. Makasih banget Pak Marcel, thank you. Kemudian saya mau tanya lagi nih, Riz, sebelum saya masuk ke topik ketiga nih, karena topik ketiga ini bicara tentang hal-hal yang berbau teknis gitu kan. Nah, yakin Anda ini sebenarnya itu kan sudah terbiasa untuk melakukan pre-wedding di di luar kota ataupun luar negeri atau bahkan di Jakarta sendiri gitu ya kan. Anda banyak menemukan pengantin-pengantin itu yang notabene yang mungkin beberapa yang nggak terbiasa untuk bergaya gitu ya. Bagaimana cara kamu dan tim kamu itu membuat mereka tuh bisa jadi paling tidak itu bisa lebih pede, kemudian bisa nggak grogi, nggak panik. Itu apa yang kalian lakukan? Oke, bagus banget kok pertanyaan kok. Jadi gini, memang kan rata-rata yang kita hadapi sebenarnya mereka bukan artis, mereka bukan model, mereka nggak tahu bagaimana how to pose sebenarnya. Dan kalau menurut saya pribadi kok, fotografer wedding kayak saya, itu yang paling penting selain angle, itu how to make the pose. Gimana buat pose supaya mereka nyaman. Gimana Pak Aris bikin nyaman? Ya again, jadi kayak kalian sendiri aja. Jadi maksudnya jangan sampai, wah gue depan kamera gue mesti ngapain ya. Jadi itu hilangin aja feel kayak gitu. Jadi kayak biasa aja sebenarnya sih. Dan paling penting sih kalau saya selalu bilang nih kok, ketika pengambilan foto, kalian mesti kayak ngobrol atau chat each other, ngobrol sama aja, jadi lebih santai. Nah biasanya kalau indoor lebih statik, lebih diam. Jadi biasa diposein kok, oke, pegangan tangan ya, muka ke kanan, angle kiri, angle kanan ya, chin down, chin up. Tapi kalau di outdoor tuh banyak kan mereka kayak biasa. Oke, kalian pegangan tangan, jalan ya dari titik A ke titik B, ngobrol aja, bebas mau ngomong apa. Koko nggak ambil, Koko ambil dari belakang, pakai lensa panjang. Kalian mau ngomong apa, bebas. Kalian pokoknya jalan aja, bikin senyaman mungkin. Dan itu easy banget sih kok. Jadi kayak jangan takut, yang paling penting tuh you udah believe sama fotografernya dan you nyaman dengan apa yang dikasih gaya sama si fotografer. Gitu kok. Oke. Wow, ini pertanyaan saya semua itu sudah dijawab ya. Mudah-mudahan para sahabat Estare yang ada di dalam room ini juga bisa, mungkin sebagian dari Anda juga mempunyai pertanyaan yang saya ajukan kepada si Aris ya.
Namun saya yakin mungkin di dalam pertanyaan-pertanyaan Anda yang lain yang mungkin tersimpan di dalam pikiran Anda gitu ya. Jangan sungkan untuk langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan ya. Karena para narasumber kita itu memang akan menantikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pasti setiap pengantin itu, calon pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahan ini pasti banyak yang sebagian mempunyai kekhawatiran inilah, kekhawatiran itu gitu kan. Maka pada kesempatan ini sebenarnya acara seperti ini kita itu mau mengakomodir semua pertanyaan ya, kegalauan hati Anda sehingga kita bisa menjadi sharing partner buat Anda sehingga Anda lebih mantap lagi. Yang tadinya Anda bingung harus memilih siapa, ya mungkin dengan penyampaian Aris mungkin langsung Mah Aris aja deh gitu. Enggak lah kok, masih banyak yang lebih jago-jago kok. Ini cuma buat sharing pengalaman pribadi aja. Ya, oke. Pada intinya bahwa kita percaya bahwa semua vendor fotografi dan videografi ini mempunyai karakter masing-masing yang mempunyai keunikan masing-masing lah, ya. Oleh karena itu langsung saja kita mau masuk ke topik ketiga, ya. Terima kasih Aris. Sama-sama, terima kasih Ko Marcel, terima kasih sahabat Estari. Tunggu saja pertanyaannya, karena pasti saya yakin semua itu sudah menyimpan pertanyaan, ya. Oke. Mungkin apa yang belum saya tanyakan nanti sahabat Estari akan menanyakan ke Anda. Oke. Kita masuk kepada topik yang ketiga, ya. Topik yang ketiga ini saya akan mengundang sahabat saya yang cukup banyak ya, berkiprah di The Bida Ballroom ya. Langsung saja kita mau sapa Bapak Lukman Prasetyadi. Halo. Ya. Lagi santai ini baru. Riz, lu borong semua ya Riz. Iya, gue mau jelasin apa nih? Good presentation. Pak Lukman begini Pak Marcel. Thank you. Kita membuat acara ini menjadi acara yang santai, yang fun, tetapi memiliki jawaban-jawaban atau wedding tips, wedding info yang berbobot buat para sahabat Estari yang menantikannya. Ya. Jadi banyak, selain pertanyaan yang saya ajukan ke Aris tadi, banyak lagi pertanyaan yang lain yang saya simpan untuk saya tanyakan kepada Anda, Pak Lukman. Oh gitu. Nah, begini. Mungkin lebih enak karena kalau saya membacakan semuanya sekaligus nanti banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Lebih baik saya melemparkan satu pertanyaan, Anda menjawabnya satu persatu, ya. Begitu ya Pak Lukman ya. Thank you, siap. Baik, pertanyaan pertama ya. Sebenarnya saya mewakili sahabat Estari sebenarnya. Jadi semua pertanyaan yang kami terima, kami tampung dan kami sampaikan, kami tanyakan kepada para narasumber. Nah, pertanyaan pertama itu adalah biasanya begini. Sebelum memilih vendor, mereka itu kan suka melihat portfolio, ya. Cek di Instagram. Itu yang selalu kami usulkan. Sebelum kamu memilih, kamu cek dulu aja di Instagram, gitu kan? Sampai memilih style yang kamu mau, gitu ya. Mungkin sekarang pertanyaan kami, sebenarnya di dunia fotografi ini ada berapa macam style sih, Pak Lukman? Modelnya seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Stylenya seperti apa gitu? Kan kalau kita bicara pilih maksud Marcel tuh apa? Stylenya seperti apa sih gitu loh. Kita pengen tahu gitu loh. Nah silakan Pak Lukman bicara style. Untung nggak ke saya ya kok. Thank you. Waduh pertanyaannya gampang, tulisnya tapi sulit jawabnya nih. Oke, gini. Thank you waktunya Pak Marcel dan salam kenal semua, salam kompak buat teman-teman semua. Jadi kalau untuk fotografi itu sebenarnya style itu tidak ada nama, sebenarnya nggak ada nama. Jadi style itu biasanya lebih ke orang biasanya hanya kasih tanda tune editannya aja sebenarnya. Saya lagi mau banyak style BW atau saya mau style dulu sih sempat ada ada pastel
foto-fotonya agak pastel dan sebagainya. Itu jadi sekarang ini mereka menamakan itu style itu lebih ke arah nama editannya sebenarnya. Tapi kalau untuk style sesungguhnya itu saya jujur agak sulit untuk menjawab karena itu touching dari setiap fotografernya ya, atau fotografinya itu masing-masing. Jadi mereka pasti punya style, tanda kutip style benar-benar waktu masih mentah ya, waktu masih fotonya itu ya ini style saya kayaknya begini ya. Jadi ada yang lebih ke arah tadi kalau kayak Kak Aris bilang dia lebih mengutamakan ke ekspresi. Ada yang juga lebih, kalau untuk prewed ya, ada yang juga yang lebih ke panorama, ya kan, udah jauh-jauh ke Paris, dia ambil panoramanya, orangnya agak dikecil-kecilin, biar dapat Eiffelnya dan sebagainya. Ya itu style-style mereka. Ya walaupun tetap ada zoom-zoomnya tetap ada dan sebagainya, tapi lebih mereka dominannya ke arah sana. Ya, jadi kalau untuk wedding day misalnya lebih banyak main candid, dia kejar itu ekspresi, dia kejar itu momen-momen yang tanpa disadari oleh pengantin ya. Ini menjawab sedikit tadi pertanyaan yang sebelumnya yang Kak Aris tadi ya. Jadi menghadapi customer yang kaku, susah senyum, susah digayain, kadang-kadang agak ya tanda kutip maaf nih ya, agak judes, ada apa ya, sudah kita kurangin untuk berkomunikasi, kita jepret aja sebanyak mungkin. Seperti Kak Aris bilang, banyak di antara ribuan foto pasti adalah yang the best shot yang bisa kita dapat dari momen-momen entah prewed, entah wedding mereka, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali ke masalah style saat ini kebanyakan orang lebih men-nickname dengan tone editannya, lebih banyak sebut, oh saya suka style ini, saya suka style ini, saya suka style BW, saya suka style pastel dan sebagainya. Jadi ada beberapa style yang selama ini mereka mau gitu. Nah, yang mana yang lagi tren di saat ini nggak bisa jadi relatif juga. Yang mana? Karena beda dengan dekor, beda dengan catering dan sebagainya. Karena kalau dekor itu kan sempat ada style sekarang masih di rustic kan, wah lagi booming tuh rustic, every venue rustic kurang lebih itu. Kalau foto masih ya kembali ke pribadi masing-masing klien itu gitu loh, lagi mau ini banyak ini, ada yang ketemu ini, ada yang ini dan sebagainya. Tapi yang rata-rata yang masih lumayan banyak peminatnya adalah yang klasik. Kalau di saya ya, jadi maunya natural ya, apa ada yang nongol. Kalau gaun gue merah ya merah, jadi natural apa adanya, dia punya warna gitu, dia mau lebih terang-terang gitu. Nah itu masih mereka cari gitu. Di samping campur-campur BW, campur-campur dikit ini ya mereka masih excuse, masih mau, kurang lebih gitu. Kurang lebih menjawab nggak Pak Marcel? Begitu. Okay. Demikian pemaparan. Baik. Sebentar nih, menarik nih. Saya mau tanyakan, Pak Lukman, kalau misalnya di Imperial sendiri nih, karena berhubung ini banyak sahabat Estari yang sudah menonton ya, pasti mereka perlu tahu ya, kalau misalnya Aris Pangestu fotografi itu mempunyai style seperti apa. Kalau Imperial sendiri itu lebih maunya mainnya ke style mana nih? Oke. Kalau saya, kalau dilihat dari di foto saya yang selama ini, mungkin kawan-kawan maupun klien kita lihat, saya pertama base-nya itu dari ke natural dulu. Saya natural dulu. Jadi foto apa adanya dulu. Jadi karena bagi saya pribadi, prinsip kami adalah kalau kita sudah fotonya garbage in, pasti setidaknya garbage out. Jadi usahakan foto mentah itu universal dulu, netral dulu. Udah ini. Setelah perkara mau agak diredupin, tune-nya mau dimanain, main-mainin dan sebagainya, itu sudah ke arah digital. Jadi saya masih berpegangan ke
ke natural dulu untuk pemotretan. Karena saya prinsipnya main di zona aman, karena pengantin itu saya anggap pasti dia butuh netral dulu, apa ada dulu. Nah nanti pada pertemuan yang awal-awal itu, saat tadi Kak Aris sudah ngomong itu chemistry tadi, dia mau apa, kita nebak nih, ini kelihatan arah kemana, dia punya mau style editannya mau seperti apa dan sebagainya. Dari yang netral yang kita udah foto tadi, baru kita bisa ngarah-arahin tone editannya seperti yang dia mau. Tapi saya sih lebih banyak sementara ini pegang saya masih banyak main di natural dulu gitu loh. Ada sih beberapa yang saya utak-atik juga, ikutin kekinian juga dikit-dikit lah gitu. Gitu Pak. Mas El. Artinya dari Imperial sendiri itu memang lebih mainnya ke natural, tetapi natural apa adanya Pak. Ya tidak menutup kemungkinan buat para sahabat Estare mungkin yang mempunyai ekspektasi atau misalnya referensi, oh saya mau seperti ini nih, mungkin bisa nggak ya Pak Lukman bikin seperti ini, maksudnya begitu ya Pak ya? Iya. Kalau artinya untuk mau di itu namanya custom ya. Mau dia custom selama itu masih bisa kami tolerir, masih nggak jauh-jauh pergerakannya untuk style kita natural, mungkin mau agak dipastelin dikit atau apa gimana, nah warnanya masih ada segala macam ya, mungkin kami masih excuse begitu. Tapi kalau sudah bergerak jauh banget mintanya editannya dan sebagainya, biasanya kami di awal ya sebelum kita take eksekusi sudah kasih tahu style kami tuh nggak jauh-jauh dari sini. Kalau Anda mau rubah-rubah bisa lah segini, ini kami bisa bantu. Tapi kalau sudah sampai berubah itu kami biasanya menolak, mas tahu jangan, karena style kami itu begini. Karena kalau kita customkan semua, misalnya ada 100 customer, kita custom semua, nanti jati diri Imperial atau Aris Panges itu mungkin nggak ada gitu loh. Ini fotografi ini style kayak kemana, apa aja gitu yang di handle gitu loh. Jadi kami tetap punya satu pedoman pegangan, ini loh style kami. Mau gerak-gerak dikit, custom dikit, selama masuk tolerir, oke, no problem. Kurang lebih gitu Pak Marcel. Jadi kembali ke masalah jati diri. Baik. Jadi setelah misalnya katakanlah pengantin setuju ya, seperti itu ya sudahlah, tidak bisa terlalu yang sesuai dengan ekspektasi Anda ya, karena itu sudah istilahnya kita katakan sudah keluar dari jalur dari style kita. Apakah dengan menyampaikan seperti itu para pengantin tetap bisa terima atau tetap maksa mesti sesuai dengan yang mereka mau? Oke, nah kalau demikian biasanya begini, saya sedikit cerita nih. Kalau memang ada pengantin yang ikut live dari sini, sorry, no offense, saya bukan ada masalah, pernah sedikit sharing aja. Jadi pertama awal ketemuan kita mencoba untuk membuat chemistry, seperti Kak Aris ngomong tadi. Kita buat chemistry, kita tahu karakter si groomnya begini, bride-nya begini, oke kita tahu nih arahnya udah begini. Kita kasih sampel album kita, fisiknya kayak begini, albumnya kertasnya begini, style edit layoutnya begini, kita kasih lihat tune-nya begini, ya kalau mau rubah-rubah ada tune, beberapa tune kita contoh kasih lihat, oh saya suka ini, oke saya maunya ini, udah cocok, taken kontrak, jadi bla bla bla, lanjut kita eksekusi. Nah biasanya sampai di taraf sudah eksekusi, sampai proses ini, biasanya ada beberapa, saya ada beberapa kasus juga, dapat bisikan dari entah temen yang sudah nikah atau apa, dia lihat albumnya, atau dia melihat pop up satu cuplikan entah apa, yang editannya bagaimana, yang mungkin lagi tren, baru nongol, dia mau merubah ke arah situ. Dia kasih contoh, ya dia merubah. Nah kita kaget, ya kan? Jadi kaget, kok terjadi perubahan mindset dia gitu loh. Sejak awal kita udah bicarakan, kok terjadi perubahan mindset yang totally different. Contoh nih Pak, yang pernah saya kejadian lagi, kan Rustic ini kan belum lama Pak kejadian boomingnya. Dia mau rubah tuh seluruh style itu ke Rustic. Entah tuh editan albumnya, layoutnya segala macam, pokoknya dia mau ada tuntun sedikit, ada pinggirannya, ada Rusticnya, ada apa dan sebagainya.
Nah itu yang kami kesulitan untuk menghadapi kayak gitu loh. Jadi kalau pertanyaan kembali ke Pak Marcel itu bahwa mereka akan minta itu di awal sudah bisa, itu alangkah bahagianya, karena di awal sudah kita ngomong, kan belum eksekusi, baru kenalan. Wah, berarti ya kalau memang dia minta ini dan ya dengan hormat kami mundur diri biasanya gitu. Berarti nggak klik, chemistry ya, Karis ya, nggak chemistry gitu loh. Jadi nggak klik. Mendingan kakak mungkin cari yang cocok aja atau gimana ya. Bukan maaf bukan mau nolak rezeki, daripada nanti clash berjalan terus karena dipaksakan, ya akibatnya nanti nggak baik. Buat Estare juga nggak baik gitu loh. Sebaiknya kita dengan jiwa besar mundurlah gitu loh, biar dia cari yang cocok gitu loh. Ya. Mungkin Karis gitu loh. Gitu sih. Oke, jadi menarik sekali para sahabat Estare ya. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa dari awal Anda bisa memilih vendor yang benar-benar chemistry dengan Anda, kemudian yang sesuai dengan style yang kalian mau, ya. Setuju. Jadi sangat setuju. Ya, sangat setuju. Supaya kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di akhir, ya kan? Karena kesepakatan awal mungkin seperti ini, saya sudah cocok begini. Karena begitu banyak bisikan-bisikan dari luar, sehingga membuat kita bimbang dan membuat banyak perubahan. Nah, perubahan inilah pada akhirnya takutnya bahwa tidak terjadi atau tidak menghasilkan maksimal di dalam proses penyelesaian fotografi Anda atau dokumentasi Anda. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman. Masih ada lagi pertanyaan berikutnya sebenarnya. Biasanya di dalam private gitu ya, apakah memang ada tim make up atau seperti apa ya? Karena apakah itu memang cukup penting dalam artian bahwa kalau misalnya pada foto pre-wed cuaca kan pasti menentukan ya, entah itu panas terik gitu kan, atau misalnya tiba-tiba gerimis. Nah, faktor make up-nya luntur atau seperti apa sih proses teknis? Apakah memang tetap ada tim make up artis yang selalu untuk retouch gitu ya, atau seperti apa Pak Lukman? Ya, oke. Kalau pre-wedding itu kalau kurang lebih biasanya sih rule of game-nya setiap fotografi secara benang merah semua 11-12 rata-rata. Jadi sudah menyiapkan konsep, sudah kasih tahu, pakailah kostumnya sudah kita tentukan, terus tinggal tunggu hari eksekusi, chatting sebentar bersama muaknya, kita chatting gini-gini, saat ini nanti tolong bajunya gini ini dan sebagainya, sudah kita bicarakan. Nah, lalu pas kita mau menentukan date-nya, eksekusi date-nya, nah kami sebagai manusia, saya garis bawahi ya, sebagai manusia pasti berusaha berdasarkan teori-teori ilmiah, ilmu yang ada, bahwa ini musim hujan, ini sekarang musim kemarau, di Paris lagi musim apa, di Jepang pas lagi di sakura dan sebagainya. Nah itu kita secara ini kita tentukan date-nya ini loh, tanggal sekian, keberangkatan tanggal sekian dan sekian. Nah itu sudah kita tentukan dengan harapan bahwa yang kita pilih date itu memang biasanya cuacanya sudah sangat mendukung, sudah oke. Sakura sudah mulai nongol kalau di Jepang dan sebagainya. Kalau di Jakarta udah musim kemarau, tidak hujan dan sebagainya. Nah itu kita sudah tentukan. Nah tapi pas nanti kenyataannya di hari itu terjadi, ya tanda kutip force major lah, ternyata memang hujan, ya kan, atau ada terjadi apa gitu yang gitu. Nah biasanya kami sudah bicarakan. Jadi kalau di Imperial biasanya sudah menyiapkan plan B. Bandung misalnya, Bandung itu kan kadang-kadang nggak tentu ya, kita bilang musim kemarau atau let's say pinggiran Bogor, atau hujan musim kemarau kan, nggak ada angin, nggak ada apa, atau hujan. Biasanya kami bisa bilang plan B-nya kita siap-siap ya, kita kontak-kontakan sama kafe ini yuk, di sana tempatnya bagus, bisa foto-foto. Jadi sambil nyemil kita makan deh, break time, kita foto di sana untuk mengisi plan B kita. Semisal ternyata kalau di Gunung Pancar hujan atau apa gitu loh.
Jadi saya siapkan selalu ada satu plan B-nya. Biasanya indoor, entah di mana kita udah siapkan. Karena kita udah tahu lokasinya kan. Kita kesini yuk ini. Tapi ini plan B ya, karena supaya kamu nggak hilang momennya, kita bisa pergi ke tempat itu. Nah, biasanya disetujui atau gimana, didiskusin, temu titik plan B ini ya, kita simpan, biasa gitu. Jadi kalau untuk MUA, biasanya kalau MUA itu saya mereference yang kira-kira cukup, yang kita udah kerjasama oke, yang kita cukup capable untuk merajin menemani pengantin dari awal hingga akhir. Jadi biasanya MUA itu juga pegang peranan penting, karena MUA itu yang bikin PD-nya si cewek, ya kan, berantakan, oh dia diberesin dikit dan sebagainya. Nah biasanya saya selalu kerjasama dengan MUA yang sudah tahu deh yang namanya medan prewed itu kayak begini gitu loh. Karena saya pernah juga dapat prewed MUA yang kebetulan maaf nih, dia mungkin belum paham atau apa, dia tunggu di mobil atau apa, jadi kalau lapangan pelosok ke sana dia nggak ngikut. Nah pengantinnya rada-rada dikit ada komplain, wah mana nih MUA-nya nih, kok nggak ikut, mau beresin dan sebagainya gitu loh kan. Nah jadi itu hanya miskom aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ternyata ada plan B. Ya ada plan B Pak, mesti ada plan B. Bukan sekedar di bawah MUA aja, tetapi memang MUA yang sudah mengerti supaya pada saat proses-proses pemotretan, dia tetap bisa ikutin terus begitu ya, Pak Lukman ya? Betul. Nggak bisa nunggu di base camp atau apa gitu loh. Ya, betul. Kita udah janjian dulu, udah ngomong dulu gitu loh. Ya, jadi para sahabat STARE, hari ini kita mendapatkan masukan luar biasa. Jadi misalkan Anda mau melakukan deal dengan vendor dokumentasi manapun juga, pertanyaan ini harus disampaikan apakah memang sejauh mana kualifikasi dari MUA ini, ya kan? Supaya MUA ini dapat bekerja dengan maksimal untuk mensupport acara pemotretan ya. Ya, kemudian betul. Pertanyaan terakhir nih Pak Lukman ya. Kalau misalkan pada saat acara pemotretan, pernah nggak sih ada kemungkinan misalnya tiba-tiba ada tim yang berhalangan hadir, atau pada saat pelaksanaan itu tiba-tiba entah itu pre-wed ataupun di resepsi, kemudian ada equipment itu yang mengalami trouble. Bagaimana Anda mengatasi masalah seperti itu, Pak Lukman? Oke, kalau ini untuk di Imperial ya, tapi saya rasa sih pengantin fotografi lain juga sama. Paket yang sekarang sudah hampir rata-rata 80% berstatus double, artinya 2 foto sudah 2 video. Ya, tren yang sekarang ini beda dengan tren waktu zaman tahun 2000-an, masih tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu itu paketan masih banyak yang single-single sendiri-sendiri. Nah itu memang benar tuh apa yang diutarakan Pak Marcel menjadi momok kita juga, bahwa ini single kamera ya, terjadi trouble atau apa itu bagaimana. Nah biasanya saya selalu untuk ungkapkan kepada klien saat ketemuan di kafe atau apa, kalau paketan single itu begini loh, angle-nya cuma satu, ya pindah-pindah dikit doang, karena dia cuma sendirian, nggak bisa kemana-mana, terlalu jauh angle-nya. Jadi terus yang kedua masalah security, kita nggak tahu, kita udah berjuang, atau amit-amit terjadi trouble dengan kameranya, syukur kameranya doang, kalau isi memorinya yang trouble itu gimana, ya kan? Nah, jadi alangkah baiknya jadilah dianggarkanlah, mumpung Mas kita masih kenal, untuk ke 2 kamera, 2 foto atau 2 video. Rata-rata kami anjurkan demikian. Kedua, advantage-nya kamu dapat candid-candidnya, karena kan satu kamera itu dia lebih, lensanya lebih gonta-ganti, dia lebih kemana-mana untuk mengambil angle-angle candidnya dan sebagainya. Di samping dokumentasi yang kita akan ambil liput. Jadi
bagi kami kalau di Imperial, kalau foto itu ada dokumentasi, liputan tuh, benar-benar ambil momen tuh, cepet. Ada satu yang ngambilnya nyolong-nyolong entah kemana, dia di mana ngambilnya untuk pengambilan candidnya gitu loh. Nah itu biasanya backup caranya saya memberitahukan dulu pada awalnya seperti itu. Terus juga di dalam surat kontrak kami juga kami ada kasih tahu masalah karena kutip ya Pak Marcel ya, ini mirip-mirip force major ya kan, mesin kameranya lah rusak atau apa, terus tempat edit kita di ruangan kita itu tanda kutip terjadi kebakaran, data hilang dan sebagainya. Nah itu kita akan bicarakan dalam bentuk di klausalnya ada untuk itu bicara. Mungkin topiknya itu ke law itu Pak, legal itu panjang Pak kalau dibahas Pak Marcel. Saya stop sampai sini aja. Itu panjang tuh. Itu ada topik khusus untuk. Tapi itu cuma masalah yang sakit. Kalau yang sakit kan tadi ada 2, jadi untuk kita gantinya itu gampang. Lalu kalau di kami itu selalu menyiapkan untuk yang peak Pak ya. Maksudnya kan kalau bulan rame ya Pak ya, Pak Marcel, berber kan. September, Oktober, November tuh bisa rame tuh kurang lebih. Saya menyediakan cadangan 1 foto 1 video untuk standby di kantor. Entah dia ngedit atau apa ya, ngopi-ngopi di kantor, standby, tunggu aja. Jadi dia udah standby. Jadi amit-amit terjadi apa, kita tinggal kirim atau apa gitu. Atau kalau dia nggak hadir atau sakit, jadi kita harus kirim. Udah siap dia itu untuk ini menggantikan gitu loh. Baik. Ya. Terima kasih Pak Lukman ya. Para sahabat Estare, Anda telah mendengarkan. Saya boleh sedikit 1 menit Pak, tambahkan dikit Pak. Urusan Anda tidak 1 menit boleh Pak. Ya, jadi kami ingin sampaikan kepada Anda melalui narasumber kita siang hari ini. Jadi Anda bisa tahu ternyata lebih baik di dalam memiliki paket atau kita membeli sebuah paket dokumentasi, paling tidak kita sudah tahu bahwa dalam paket yang ideal itu minimal ada 2 fotografer, 2 videografer. Walaupun memang di sisi kita bicara di luar dari sisi angle tentu akan lebih bagus, tetapi sisi lain itu dapat memake up apabila in case di lapangan terjadi misalnya tiba-tiba salah satu tim kurang sehat, berhalangan, tidak datang atau seperti apa ya. Jadi dengan paket yang sudah memenuhi 2 fotografer, 2 videografer, itu sudah akan membuat paket Anda jauh lebih aman, sehingga semua persiapan pernikahan, bahkan di resepsi pernikahan Anda semua kita doakan akan lebih lancar. Terima kasih Pak Lukman. Satu lagi boleh? Satu lagi, saya titip pesan. Nah, ini kebetulan mungkin ada panel lain. 1 menit Pak. Jadi untuk wedding day, khusus wedding day. Nah, untuk wedding day, mungkin kawan saya mewakili dari kawan-kawan fotografi yang lain, mungkin Kak Aris juga pernah ngalamin tipnya atau apa. Jadi perlu chemistry juga Pak Marcel untuk khusus wedding day ya, antara WO dengan tim foto. Ini penting ya. Ini fenomena yang perlu kita juga jalin. Jadi kita jangan terlalu fokus juga ke pengantin, tapi kita lupa sama WO. Karena WO itu adalah tandem kita pada saat subuh, pagi sampai ending. Nah itu penting. Sering banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi yang tanpa kita sadari terjadi antara tim foto sama tim WO. Tidak ada yang salah. WO bekerja profesional kok, benar. Tim foto juga bekerja profesional. Ini masalah di visi. WO itu pingin cepat selesai. Betul Pak Marcel ya? Dia pengen cepat selesai. Jam sekian udah mesti naik mobil, jam sekian mesti jalan, jam sekian ini. Satu sisi tim foto dia ingin beauty shoot di kolam renang, ini ngambil angle, beauty, gayanya agak dibanyakin. Nah, biasanya itu terjadi gesekan. Itu sering terjadi itu, ya, terjadi gesekan. Nah, jadi saran saya ya paling kita sebagai tim foto saat di awal jauh 1 bulan atau 2 bulan itu kita juga harus kenalan. WO lu siapa sih?
oh ini WO-nya, oke, yaudah nanti WA saya atau nanti saya WA dia. Nah, bro, kita kenalan dulu, udah asik. Kita ceritakan nih konsep kerja kami Imperial itu begini, gini. Oh, itu kebetulan di Aston ya. Aston tuh begini. Nanti saya gini. Ini saya foto-fotonya. Oh iya kok, bisa kan lu sisipin? Wah. Nah, di situ katanya pop up. Wah, nggak bisa kok. Cuma 10 menit kok. Nah, jadi kita sudah mulai prepare gitu loh. Ternyata waktunya tight atau apa, disitulah terjadi itu. Nah, kalau itu kita sudah lakukan dan klik, biasanya di hari H akan smooth. Ya, akan lancar, happy, win-win dan sebagainya. Itu aja sih Pak Marcel. Tapi mungkin sorry agak melenceng nih. Sorry agak melenceng. Ini tidak masuk dalam pertanyaan saya. Betul. Ya, cuman luar biasa nih Pak Lukman. Karena sering senang untuk membagikan info buat sahabat Estare, maka apa yang bukan menjadi pertanyaan saya pun di wedding tips buat Anda semua, supaya benar-benar persiapan Anda tuh matang, ya, sempurna. Baik, sebelum kita masuk ke acara Q&A ya, sekarang setelah narasumber udah menyampaikan, memaparkan, mempresentasikan begitu banyak hal kepada Anda, yang mungkin yang Anda tidak mengerti, sekarang Anda jadi banyak tahu, ya. Walaupun saya yakin masih banyak lagi Anda yang Anda ingin tanyakan, ya. Jangan ragu, langsung saja Anda tuliskan ke chat, ya, ke kolom chat. Silakan Anda tuliskan sekarang ke kolom chat supaya pertanyaan Anda bisa segera dijawab, ya. Sambil Anda menuliskan ke kolom chat, saya ingin menyampaikan satu hal lagi kepada Anda, ya. Secara khusus memang hari ini kita kehadiran seorang sosok yang luar biasa, yaitu Ketua Umum dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, yaitu Pak Toto. Beliau selain menjadi ketum HIPDI, beliau juga mempunyai usaha fotografi, videografi dengan label Maximus Pictures, ya. Beliau ini juga sahabat lama yang benar-benar berkecimpung di dunia dokumentasi dan luar biasa kiprahnya. Sama seperti Aris Pangestu dan juga Imperial Fotografi. Anda bisa cek di Instagram mereka, luar biasa, ya. Mereka itu adalah kita sebutnya expertise di dunia pernikahan, khususnya di dokumentasi. Ya, nama mereka itu sudah kemana-mana, Anda bisa cek. Jadi Anda saat ini yang sedang mempersiapkan pernikahan Anda, 3 vendor ini paling tidak bisa menjadi rekomendasi buat Anda, ya. Karena kami mengerti bahwa dokumentasi banyak sekali pengantin mengatakan bahwa mereka ingin memilih yang terbaik. Kenapa? Karena hanya satu yang tertinggal sebagai sebuah kenangan sepanjang masa. Kalau yang lain, catering, mereka makan selesai sudah. Dekor, selesai acara, kemudian bongkar, sudah. Yang tertinggal hanya satu, yaitu dokumentasi. Sehingga banyak sekali pengantin ingin memilih dokumentasi yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan kualitas yang mereka harapkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Tentu semua narasumber, Bapak Toto, Bapak Aris, dan Bapak Lukman sudah siap menjawab pertanyaan Anda, ya. Silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan untuk Bapak Lukman, apabila acara berlangsung lebih lama, ini konteksnya ini pasti berkaitan dengan new normal nih. Misalkan acaranya itu adalah 2 sesi, ya. Kemudian ternyata itu lebih lama. Apakah memang ada tambahan biaya atau seperti apa, Pak? Silakan, Pak Lukman. Oke, kalau di kami prinsipnya kan pricing kami itu pasti saya selalu asumsi selalu full day. Kalau kami ya, saya nggak tahu nanti Kak Aris atau Pak Toto sebagai Maximus. Tapi kalau di kami itu pricing kami itu pasti sudah full day. Selama peduli amat dia mau sesinya apa-apa. Selama masih jam normal kami itu biasanya kan 6 pagi, kalau untuk yang internasional ya, 6 pagi sampai malam dinner, let's say lah, jam 9 malam dan sebagainya.
normal kayak gitu kan biasanya Pak Marcel, itu ya kami nggak kenakan charge, biasa aja. Oke. Kita nggak kenakan charge ya, kita memang itu paket kami itu harga itu memang sudah full day gitu loh, untuk itu loh. Kalau kami ya jadi tidak ada penambahan biaya kalau untuk saya karena sudah full day gitu loh. Ya. Oh, terima kasih. Ini satu servis yang luar biasa. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda yang melangsungkan pernikahan new normal, apabila Anda memilih Imperial Photography dan untuk durasi yang lebih panjang dari pihak Imperial Photography tidak mengenakan additional charge buat Anda, ya. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini pertanyaan buat Pak Aris nih, Pak Aris. Pertanyaannya adalah, nah ini seringkali ditanyakan nih, ini yang suka dikhawatirin sama pengantin juga nih, atau bahkan suka dikomplain ya. Berapa lama sih pengantin bisa mendapatkan album cetaknya sejak resepsi diadakan, Pak Aris? Silakan. Oke, good question juga, Komarsal. Jadi gini, kalau di saya, di Aris Pangestu, saya tuh kalau setiap desain album, itu berdasarkan pilihan foto dari pengantin. Kita bakal kasih offer ke mereka, kita kasih waktu mereka buat pilih, semakin cepat mereka pilih, semakin cepat albumnya selesai. Cuman pengalaman saya, Komarsal sebagai fotografer, pengantin ini mereka lebih semangat mereka sebelum married. Kayak pre-wed, itu mereka lebih semangat. Ketika mereka selesai married, nah mereka mungkin pergi honeymoon, atau mereka si brandnya udah mungkin udah ada isinya, jadi mereka agak malas pilih foto. Nah biasanya saya kasih 2 option. Opsi pertama itu saya bakal janjiin 2,5 bulan selesai, tapi semua pilihan foto kita yang pilihin. Mereka cuma bisa revisi, itu cuma buat revisi desain, sama buat foto-foto keluarga atau foto-foto grup yang di gereja, di pemberkatan, sama di resepsi. Yang kedua, opsi yang kedua itu kita tinggal tunggu mereka kapan mereka kasih pilihan ke kita. Dari tanggal mereka pilih itu sekitar 2 bulan sampai 2,5 bulan, semua album, video udah selesai. Itu kalau di Aris Pangestu. Nah biasanya lamanya di pilihan foto dari pengantin sih, Komarsal. Oke. Thank you, Pak Aris. Ya, sama-sama. Nah, memang penyerahan album seringkali menjadi concern karena mereka tidak sabar mau cepat-cepat melihat hasil dari resepsi mereka, entah itu mereka mau lihat kembali ataupun mereka mau sharing ke keluarga mereka atau bahkan sanak keluarga yang di luar kota, di luar negeri supaya mereka bisa melihatnya. That's why kita berharap semua vendor wedding, terutama di fotografi ini, dalam menyampaikan atau mendelivery album cetak itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, karena seringkali kita juga mendapat keluhan misalnya di atas 3 bulan atau bahkan yang mungkin yang notabene yang rada bermasalah itu lebih dari itu, sehingga kami juga jadi sakit kepala ya kalau bisa mendapatkan keluhan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aris, dan kita mau masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Toto nih, Pak Toto. Siap. Apakah dari HIPDI sendiri menerapkan aturan kesehatan yang ketat untuk vendor foto? Bagaimana kalau di lapangan ada yang tidak pakai APD? Apa bisa juga kami laporkan ke HIPDI vendor tersebut? Wah, beri juga. Oke. Jadi begini Pak Marcel, karena yang di protap nasional yang kita susun itu kan sebenarnya kita susun udah dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita nyusun protap itu, pembahasan kita sangat panjang waktu itu, dan waktu itu pas zaman pandemik lagi, masyarakat terhadap pandemik itu lagi auranya lagi benar-benar lagi takut sekali ya terhadap ini, takut sekali dengan kerumunan, takut sekali ketemu, kayaknya beda dengan minggu-minggu sekarang pun sangat beda kayaknya dengan 2 bulan yang lalu. Jadi seperti kalau untuk APD sebenarnya itu lihat kondisinya. Kalau sekarang sepertinya tidak terlalu perlu ya untuk APD. Tapi kalau dalam protap seperti itu ada juga yang seperti kayak gloves, yang penggunaan sarung tangan. Sebenarnya yang kayak sarung tangan itu kalau dari sisi fotografi sebenarnya itu untuk fungsinya kalau kita menyentuh bareng-bareng si pengantin.
Seperti kayak kita minjem bajunya kah, wedding ringsnya kah, atau wedding shoes-nya kah. Sebenarnya itu kondisional Kak, melihat daripada perkembangan yang ada kayak gitu. Cuman kalau melihat dari kondisi sekarang, yang kita pastikan adalah yang penting masker, terus menjaga jarak, terus jangan in touch dengan titipan-titipan handphone. Seperti itu yang lebih relate dalam kondisi sekarang. Terus pertanyaannya, kalau apakah yang terjadi kalau seandainya ada anggota yang melanggar ketentuan tersebut? Boleh, kita sangat open, terbuka sekali untuk kita laporkan ke HIPDI nasional. Kita sangat terbuka sekali. Karena begini, kita kalau bicara tentang keanggotaan ini, kita bertanggung jawab terhadap anggota yang di bawah binaan kita lah, kita sebutnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu Pak Marcel. Baik, terima kasih luar biasa Pak Toto. Mungkin begini Pak Toto, dari awal itu saya sempat menyampaikan Pak Toto ini adalah ketua umum dari HIPDI. Kemudian barusan saya juga menyampaikan bahwa Pak Toto juga mempunyai usaha fotografi juga dengan nama Maximus Pictures. Mungkin saya minta Pak Toto untuk boleh memperkenalkan sedikit dong tentang Maximus Pictures ke sahabat Estare. Kalau Maximus sendiri, kita udah masuk tahun ke-11 ini. Sebenarnya kalau kita hubungan kita pribadi dengan Pak Marcel jauh sebelum ada Estare, kayaknya kita udah kenal dekat. Kita juga pernah ngerjain klien bareng, yang klien tersebut klien Aussie ya, yang sampai itu membuka jalan kita sampai jadi banyak wedding di Aussie juga berapa kali juga dari link yang sama Pak Marcel. Thank you banget, kita kerjasama waktu itu. Ya. Nah terus Maximus sekarang masih running, kita juga masih cuman ya sekarang kalau kondisi sekarang ya wedding ya terpostpone. Kalau untuk pre-wedding yang kemarin yang overseas kita banyak yang terreschedule juga ya, seperti itulah Pak Marcel. Tapi masih running Pak Marcel. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Toto nih. Pak Toto lanjut dulu deh Pak Toto dulu ya. Untuk sesi foto keluarga pengantin, sebenarnya itu lebih enak itu berapa meter untuk jarak amannya ya? Apakah boleh dan bolehkah lepas masker khusus untuk sesi foto aja gitu? Nah, begini, kalau untuk foto ini ada banyak versi ya. Termasuk kadang juga nih begini, kadang kita membuat protap juga WHO pun berubah-berubah terus kan. Tentang aturan-aturan main seperti ini, aturan yang apa yang di ini. Cuman kalau kita kemarin itu memang ideal jarak itu 1 meter. Ideal jarak 1 meter dari marking satu dan marking yang satu lagi seperti itu. Terus apakah pertanyaannya bisa nggak masker dibuka? Sebenarnya bisa saja masker dibuka pada saat difoto saja. Pada saat difoto habis itu pasang lagi seperti itu. Sama seperti kayak singer. Singer itu kalau berdasarkan kemarin itu ada juga pendapat dari klinis kedokteran, dropletnya orangnya nyanyi itu kan 3 meter. Makanya ada juga disarankan untuk pakai akrilik di depan panggung pelaminan. Tapi kan mempertimbangkan cost daripada segala macam cost itu, apakah relate itu untuk berlaku secara nasional, secara untuk bagaimana teman-teman kita di Papua atau Kalimantan segala macam. Nah, seperti itu Pak Marcel. Begitupun kayak gitulah seperti itu. Ya, luar biasa nih jawabannya. Memang dengan kondisi seperti ini membuat orang serba ribet ya Pak ya. Ya pastinya kita harus menyesuaikan. Ya pastinya yang penting quote and quote-nya tidak melanggar aturan daripada pemerintah. Tapi kalau seandainya ini kan masih di Jakarta aja Pak Marcel, yang masih kita tuh nggak tahu bagaimana dengan Bekasi. Kemarin kebetulan saya sendiri nemenin Wakil Wali Kota Bekasi untuk simulasi. Mereka melihat, oh oke, ini ready untuk dijalankan. Running, sudah open di Bekasi. Di Bogor juga teman-teman di Bogor juga udah audiensi dengan Bima Arya, udah seperti itu semua. Kayak gitu, udah running. Tinggal Jakarta aja nih. Wow. Jadi kita lagi menunggu nih yang Jakarta nih ya Pak ya. Harusnya sih, bahasanya sih harusnya dalam waktu segera. Karena kemarin juga kan, ini teman-teman juga, aku harus infokan juga. Kan kemarin banyak tuh berseliweran berita-berita, ada beberapa venue yang sudah menyanggupi menyelenggarakan resepsi. Aku langsung japri ke Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dia bilang, Mas, segera kita umumkan. Jawabannya seperti itu. Wah. Ya semoga saja bisa saja Senin ini atau dalam
dalam beberapa minggu ini, dalam waktu dekat ini. Karena yang kemarin kita pada saat kita sosialisasi audiensi juga itu udah dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Ekonomi Kreatif, Dinas Biro Antar Lembaga. Kita memaparkan bahwa industri ini butuh waktu untuk bangkit. Bukan seperti industri lain, seperti kayak mall, buka malam ini langsung bisa transaksi. Kalau pasar pagi, buka pasar pagi langsung bisa transaksi dia. Tapi kalau wedding, dibuka minggu depan pun belum tentu ada yang wedding minggu depan gitu loh, karena butuh prepare kayak gitu. Dan petani bunga juga butuh nanam kayak gitu, butuh proses kayak gitu. Jadi memang untuk especially industri wedding butuh perhatian yang sangat besar dari pemerintah kayak gitu. Betul. Pak Toto, boleh titip pertanyaan Pak? Boleh. Jadi Pak, ini tadi Pak Toto ada jinggung masalah pariwisata. Yes. Ya kan? Karena terus tolong Pak Toto bisa mensinkronkan dengan maklumat Polri Pak, Kapolri. Itu bulan Maret kalau salah Pak. Itu pasalnya banyak banget Pak. Ditambah dengan peraturan dari Pemprov. Menurut saya sih agak tabrakan nih Pak Toto. Exactly. Jadi gimana Pak Ibdi mensinkronkan pariwisata? Anggaplah kata kunci adalah segera mengumumkan, bagus, segera mengumumkan. Tapi pihak Pemprov sama Polri bilang, saya punya pasal untuk boleh masuk acak-acak itu ballroom. Dia punya law-nya, punya dasar hukumnya. Wah, gawat juga tuh Pak. Gitu loh. Jadi gini, kalau aku juga menerima itu, aku juga membaca perihal yang maklumat Polri. Tapi kalau bicara maklumat Polri kan dia bersifatnya nasional Pak. Tapi perkara keputusan untuk daerah tersebut melakukan kegiatan itu berada di tangan Pemprov. Nah, kalau dia di tatarannya kota, berarti ke wali kota seperti. Kalau untuk Jakarta pastinya gubernur kayak gitu. Nah, kalau bicara masalah tentang Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan boleh akad, boleh pemberkatan seperti itu. Cuman jadi memang benar yang Bapak bilang, memang tumpang tindih. Tapi seharusnya harapan kita dalam bulan ini sudah ada jawaban yang fix, karena mereka juga pada saat kita paparkan audiensi kita. Jadi begini teman-teman, perlu aku sampaikan, mungkin sharing ke Pak Marcel juga. Jadi aku bilang begini, perihal kemarin yang heboh-heboh, beberapa yang biasalah, termasuk Lambe Turah juga memposting juga kan, rusuh-rusuh klaster pernikahan. Itu aku bilang harus dibedakan betul. Klaster pernikahannya di mana? Tanda kutip ya, wedding yang di rumahan, wedding di kampung tidak bisa disamakan dengan wedding yang kita perjuangkan di venue dan hotel kayak gitu loh, di function hall kayak gitu. Karena kan kalau wedding kampung kan belum tentu ada WO, belum tentu para pelakunya juga mengerti protap, belum tentu mereka pakai vendor, bisa aja mereka masak di rumah. Dia tuh mereka juga acara dangdutan, ya kan seperti itu. Jadi memang aku bilang beda konsep. Aku bilang kalau disamakan, dipukul rata ya nggak fair. Aku melemparkan lagi. Kalau kalian ada protap new normal untuk masuk ke dalam mall, cuci tangan, pengukuran suhu, kenapa nggak ada protap untuk pasar ikan, pasar pagi? Gue bilang harusnya fair. Kalau artinya itu tidak sama, kita juga tidak sama gitu. Makanya aku sampai bilang, apa urgensinya untuk mall dibuka? Kalau bicara tentang ekonomi, kita juga butuh kebangkitan ekonomi. Gitu loh. Kalau bicara urgensi, harusnya wedding lebih urgent karena ada kultur di situ, ada budaya di situ. Kalau mall apa unsur budayanya? Gitu loh. Aku bilang, kalau di wedding, yang datang ke wedding kita bisa pastikan sudah mandi, baju bersih, baju wangi. Tapi kalau ke pasar, ke mall belum tentu. Benar apa Mas El? Kalau dalam anggaplah ini Estare nih, dia punya grup function hall. Dia bisa mengawasi tamu tersebut 2-3 jam, ada WO di situ. Bagaimana dengan mall? Bagaimana dengan restoran? Restoran buka, mall buka, hotel buka, pasar buka, wedding dilarang gitu loh. Padahal protap kita jelas, 50% kapasitas ruangan dengan peraturan yang strict kayak gitu. Jadi memang butuh lobby juga sih Pak. Ya mohon teman-teman juga memahami bahwa memang untuk saat ini harus lewat asosiasi kita maju memperjuangkan itu kayak gitu. Betul. Nah, makanya saya titip pesan. Karena kita butuh kelembagaan, Pak.
butuh Betul lembaga. Pak Lukman. Jadi kalau misalnya after ini banyak teman-teman, manfaat nggak sih masuk asosiasi? Ya manfaatnya bisa dilihat dari masing-masing cara memandang. Tapi kalau untuk memperjuangkan hal yang menyangkut regulasi pemerintah, pastinya harus lewat asosiasi. Seperti itu. Kepanjangan gua Pak Marcel. Luar biasa. Jadi nggak Pak, kan sempat saya pernah ngomongin Pak, tebang pilih. Lucu nggak Pak Marcel, ironis. Car Free Day malah diperluas. Nah, itu dia. Diperluas 32 lokasi. Kayaknya serius banget, Pak. Persiapan Car Free Day. Wedding, tetati-tati. Ironis, Pak. Siap, lanjut. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ini. Itulah sebenarnya itu sahabat Estare. Jadi acara siang hari ini menjadi begitu sangat menarik, di mana di antara kita saling melemparkan pertanyaan, melemparkan diskusi, menyampaikan wedding info, menyampaikan wedding tips, sehingga ini saya rangkum, saya simpulkan menjadi sebuah yang kita sebut dengan the hidden secrets, yang banyak orang lain nggak tahu, semuanya itu disingkapkan di sini di dalam acara ini. Jadi buat Anda yang mempersiapkan pernikahan akhir tahun ini sudah semakin mantap, tidak ada satu kebimbangan karena kita mempunyai asosiasi yang membackup, di mana kita mempunyai protap yang memang sudah jelas. Kita hanya menunggu ketok palu dari pemerintah. Dan semua vendor saya yakin sudah siap untuk mensupport semua pengantin yang mau menyelenggarakan pernikahan entah tahun ini ataupun tahun depan. Masih ada pertanyaan? Oke, pertanyaan yang terakhir ya, kepada Pak Aris. Pak Aris, kalau akad pagi, kemudian resepsinya siang ya, apakah same day edit sudah bisa ditonton? Atau berapa lama same day edit biasanya selesai? Silakan Pak Aris. Oke, buat same day edit itu mau tergantung dari perusahaan fotografer sendiri. Kalau dari Aris Pangestu sih, kita at least butuh sekitar 2,5 jam sampai 3 jam buat ngedit. Jadi kita bisa atur hitung waktunya. Ketika mereka akad nikah mungkin jam 11, mungkin resepsi jam 1, itu masih bisa mungkin. Karena bakal ada satu orang videographer yang kita bakal quit out buat ngedit. Yang lainnya bisa lanjut dengan acara kok. Jadi semua tergantung. Tapi kalau waktu akadnya jam 11 dan resepsi jam 12, itu agak susah sebenarnya. Jadi dari Aris Pangestu nggak bisa maksakan itu bisa berhasil sih same day editnya. Baik. Ya, terima kasih Aris untuk jawabannya. Jadi Anda tidak usah khawatir untuk same day edit, untuk bisa ditonton acara akad Anda, untuk ditonton di resepsi. Tentu dari semua vendor akan mempersiapkan yang terbaik. Asalkan semua kerjasama antara pengantin, antara WO, antara vendor, semuanya itu bersinergi dengan baik, maka kita percaya semua yang Anda persiapkan itu, apa yang Anda harapkan di resepsi pernikahan Anda pasti akan terlaksana dengan baik. Baik, saya kira ini pertanyaan terakhir ini menutup acara kita siang hari ini. Ya, beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Anda sebelum kita menutup, bahwa nanti pada pukul 4, ya sekarang sekitar jam apa sekarang? Jam 3:10. Jadi kurang lebih berapa puluh menit ke depan, di mana jam 4 Estare Group akan, atau khususnya untuk The Vida Ballroom, akan melakukan wedding flash sale ya. Jadi wedding flash sale, jadi kita akan meluncurkan sebuah paket intimate bagi Anda yang mungkin saja masih belum mendapatkan paket pernikahan. Anda bisa bersama-sama bergabung dengan kami di dalam acara Zoom Binar juga di jam 4 sebentar lagi ya. Kemudian untuk acara The Hidden Secrets yang berikutnya, yaitu pada tanggal 11 Juli dengan tema yang kita akan lebih membahas tentang venue ya. Lebih baik memilih paket atau kita lepasan, di mana kita memilih satu persatu ya. Nanti kita akan bongkar habis apa kelebihan kalau Anda memilih paket, kalau apa kelebihan Anda memilih lepasan.
Sehingga Anda benar-benar, karena banyak sekali kontradiksi di luar sana, ada sebagian yang mengatakan, udah kamu beli paket aja, karena paket itu kamu nggak usah pusing lagi. Tetapi ada yang mengatakan jangan beli paket, karena paket itu ternyata banyak upgrade-nya lagi. Nah, jadi banyak sekali. Nah, nanti minggu depan kita kan membongkar habis. Jadi Anda tahu, sehingga Anda bisa semakin mantap. Dengan acara kami nanti minggu depan, tentu membuat Anda lagi lebih mantap lagi. Jadi Anda mendapatkan clue apakah Anda tetap akan mengambil paket atau Anda mengambil lepasan. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih untuk semua vendor, khususnya untuk narasumber kita siang hari ini, Bapak Toto. Terima kasih banyak Pak Toto. Bapak Aris Pangestu, terima kasih. Bapak Lukman Prasetyadi, terima kasih buat waktu yang tetap semangat, salam kompak. Ya, luar biasa Anda telah menyampaikan banyak informasi, banyak wedding tips buat kami ya, para sahabat Estare. Dan untuk semua yang telah hadir bersama-sama kami di ruangan ini, para sahabat Estare, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman. Acara ini silakan diundang. Kami setiap minggu mengusahakan untuk mengadakan acara ini supaya Anda dapat mendapat edukasi lebih banyak lagi, informasi ataupun wedding tips yang lebih banyak buat Anda. Sehingga kami yakin pada akhirnya Anda akan dapat mempersiapkan pernikahan Anda lebih mantap lagi. Akhirnya sebagai penutup, saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa tidak ada pesta yang sempurna sesungguhnya. Tetapi yang sempurna adalah hati kita yang menjadikan pesta kita menjadi lebih sempurna. So, rayakan persiapan dan pesta pernikahanmu dengan hati yang gembira, dengan semangat. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan.